Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Tahta dengan NIM 1207020088 dari kelas Biologi B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses replikasi DNA. Nah, proses replikasi DNA itu memiliki 4 pemain kunci. Di antaranya ada helikase, primase, DNA polimerase, dan juga ligase. Adapun fungsi dari keempat pemain kunci tersebut. Yang pertama itu helikase, yaitu berfungsi untuk melepaskan ikatan hidrogen antara pasangan basa dengan cara yang tergantung energi yang dimiliki. Yang kedua itu ada primase. Primase berfungsi untuk mengkatalis proses pembentukan RNA primer. Yang ketiga ada DNA polimerase yang berfungsi untuk mensintesis DNA. Dan yang terakhir ada ligase. Ligase itu berfungsi untuk menggabungkan fragmen DNA yang telah potong dengan enzim restriksi dengan vektor DNA fragmen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang lebih rinci mengenai pekerjaan dari 4 pemain kunci tersebut. Yang pertama itu ada helikase, membuka resleting dan melepaskan molekul DNA. Kemudian ada DNA polimerase. DNA polimerase ini pekerjaan mereka adalah untuk menciptakan untaian DNA pelengkap baru pada bagian masing-masing asli yang dipisahkan oleh helikase. Nukleotida baru ditambahkan melalui pasangan basa komplementer. A berpasangan dengan T dan C berpasangan dengan G. Kemudian yang ketiga itu ada ligase. Nah, ligase ini memperbaiki celah di tulang punggung gula fosfat di antara fragmen Okazaki. Kemudian yang terakhir ada primase, yaitu membuat primer RNA atau regangan pendek asam nukleat yang melengkapi template yang menyediakan ujung 3 aksin agar DNA polimerase dapat bekerja. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses umum dari replikasi DNA. Replikasi DNA ini dimulai ketika enzim yang disebut helikase terlepas dan membuka resleting molekul DNA. Jika Anda mengingat struktur DNA, Anda mungkin ingat bahwa itu terdiri dari 2 untai panjang nukleotida yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen komplementer. Hal tersebut membentuk struktur seperti tangga yang berbentuk melingkar. Nah, untuk memulai replikasi DNA, helikase perlu melepaskan molekul dan memecah ikatan hidrogen yang menyatukan basa nitrogen komplementer. Hal tersebut menyebabkan 2 untai DNA terpisah. Molekul kecil yang disebut single stranded binding protein atau SSB menempel pada untaian DNA yang longgar untuk mencegahnya membentuk kembali ikatan hidrogen yang baru saja putus oleh helikase. Setelah basa nitrogen dari bagian dalam molekul DNA terbuka, penciptaan untai komplementer baru dapat dimulai. DNA polimerase menciptakan untai baru, tetapi memerlukan bantuan untuk menemukan tempat yang tepat untuk memulai. Jadi, primase meletakkan bagian pendek dari primer RNA ditunjukkan dengan warna hijau. Setelah bagian pendek primer itu diletakkan, DNA polimerase dapat berikatan dengan molekul DNA dan mulai menghubungkan nukleotida dalam urutan yang benar agar sesuai dengan urutan basa nitrogen pada urutan untai template asli. Jika kita berpikir tentang molekul DNA, kita mungkin ingat bahwa 2 untai DNA berjalan antiparalel satu sama lain. Hal tersebut berarti bahwa pada tulang punggung gula fosfat, salah satu untai DNA memiliki gula yang berorientasi pada posisi naik, dan untai lainnya memiliki orientasi fosfat pada posisi naik.
DNA polimerase adalah enzim yang hanya dapat bekerja dalam satu arah pada molekul DNA. Hal tersebut berarti bahwa satu untai DNA dapat direplikasi dalam satu untaian panjang. Karena DNA ini berarti bahwa DNA polimerase mengikuti helikase saat membuka resleting molekul DNA. Untai ini disebut untai terkemuka. Untai lainnya bagaimanapun hanya dapat direplikasi dalam potongan kecil karena DNA polimerase bereplikasi ke arah yang berlawanan dengan helikase membuka resleting. Untai ini disebut untai lagging. Potongan kecil DNA yang direplikasi pada untai lagging ini disebut fragmen Okazaki. Setelah DNA polimerase mereplikasi DNA enzim ketiga yang disebut ligase menyelesaikan tahap akhir yang disebut tahap DNA, yaitu memperbaiki tulang punggung gula fosfat. Hal tersebut menghubungkan celah di tulang punggung antara fragmen Okazaki. Setelah hal tersebut selesai, golongan DNA kembali ke golongan DNA klasik DNA-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara replikasi eukariotik dan prokariotik. Berdasarkan aspek tempat, pada replikasi DNA prokariotik itu terjadi di dalam sitoplasma, sedangkan pada eukariotik terjadi di dalam nukleus. Kemudian, berdasarkan asal replikasi, pada DNA prokariotik itu satu asal replikasi per molekul DNA. Namun pada eukariotik banyak asal replikasi dalam setiap kromosom eukariotik. Selanjutnya pada titik replikasi, pada replikasi DNA prokariotik di setiap molekul DNA prokariotik. Namun pada eukariotik hanya di beberapa titik di setiap kromosom. Kemudian pada aspek cabang replikasi, hanya ada 2 replikasi pada replikasi DNA prokariotik dan terdapat beberapa cabang replikasi pada replikasi DNA eukariotik. Kemudian selanjutnya itu pada aspek inisiasi, pada replikasi DNA prokariotik dilakukan oleh DNA A dan DNA B protein. Kemudian pada replikasi DNA eukariotik inisiasinya dilakukan oleh protein multi-subunit. Dan aspek yang terakhir yaitu perbedaan pada kecepatan. Nah, pada kecepatan replikasi DNA prokariotik terjadi secara cepat, berkisar antara 2000 nukleotida per detik. Namun, pada replikasi DNA eukariotik kecepatannya lambat, berkisar sekitar 100 nukleotida per detik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.